Kalau kamu pernah melintasi Jalur Lembang menuju Ciater atau Subang, mana beberapa kali lewat sana, pasti pernah mendengar satu nama yang selalu disebut dengan nada hati-hati. Tanjakan Emen. Banyak orang bilang jalan ini berbahaya. Banyak juga yang bilang jalan ini penuh cerita. Ada yang lempar rokok, ada yang membunyikan klakson panjang, ada yang berhenti sejenak hanya untuk berdoa sebentar. Tapi tahu nggak kamu? Di balik semua kepercayaan dan cerita itu, ada kisah nyata tentang seseorang yang meninggal secara tragis. Ada data kecelakaan yang mencatat ratusan nyawa melayang. Ada kesaksian langsung dari keluarga, warga, dan orang-orang yang selamat dari maut di tempat itu. Dari situ aja kita bisa tahu lah. Apalagi kalau bawanya ugal-ugalan. Makin jadi kecelakaan. Ini bukan cerita buat nakut-nakutin kamu. Ini kisah sejarah, fakta, dan pelajaran hidup. Seperti biasa, Manai bahasnya kayak gitu ya. Yuk kita mulai dari awal sampai akhir. Orang-orang menyebutnya Emen. Tapi menurut kesaksian anak kandungnya yang bernama Wahyu, nama aslinya itu adalah Taing. Ingat ya, Taing. Dia dipanggil Emen oleh tetangga dan teman-temannya. Kejadiannya pada bulan Desember tahun 1956. Saat itu usia Wahyu baru 8 tahun. Sebesar Naya. Emen ini bekerja sebagai sopir oplet, kendaraan umum yang menjadi andalan warga saat itu. Melayani rute Lembang, Jalan Cagak hingga ke Subang. Suatu hari, dia berangkat membawa penumpang dan barang dagangan. Saat memasuki tanjakan curam yang sekarang kita kenal itu, tiba-tiba rem kendaraannya itu kayak lemes gitu loh. Kayak susah, nggak mau ngerem. Akhirnya blong total. Oplet itu meluncur nggak terkendali, menabrak dinding tebing, lalu jatuh ke jurang dangkal. Tangki bensinnya pecah dan akhirnya oplet terbakar. Kasian banget ya. Penumpang serta kondektur berhasil melompat keluar dan selamat. Tapi sayangnya, Emen terjebak di dalam kabin. Dia meninggal di tempat. Innalillahi. Dan jenazahnya dibawa ke RSUD Ranca Badak untuk diperiksa. Sejak hari itu warga mulai menyebut tanjakan itu sebagai Tanjakan Emen. Ada juga versi lain yang diceritakan saksi mata bernama Sahidin Darajat yang menyaksikan kejadian tahun 1969. Katanya saat itu ada bus bernama Bus Bunga yang mogok di tengah tanjakan. Seorang kernet yang juga dipanggil Emen turun untuk mengganjal ban supaya bus tidak mundur. Tapi remnya tiba-tiba jebol. Bus meluncur ke bawah dan Emen terseret hingga tewas. Meskipun ada dua versi waktu dan kejadiannya, intinya satu, Emen meninggal secara tragis di jalan ini. Dan sejak itu tempat ini menyimpan kesedihan tersendiri. Kenapa tempat ini sering terjadi kecelakaan? Yang tadi Manai udah bilang di awal. Secara teknis dan fakta lapangan, tanjakan Emen memang memiliki karakteristik yang berbahaya. Kemiringan jalan ini mencapai 15 hingga 20 derajat. Tikungan yang tajam dan jarak pandangnya terbatas. Sering turun kabut tiba-tiba, jarak pandang bisa menyusut jadi kurang dari 10 meter. Permukaan jalan kadang licin karena rembesan air dan tanah gunung. Tapi entah kenapa Manai setiap ke daerah Subang ya, dan itu juga Manai naik bus ya, lewatin tanjakan Emen. Manai itu selalu tidur, tiba-tiba udah nyampe aja. Dan aman aja sih. Kayaknya itu emang tergantung supirnya juga. Menurut data dari Polres Subang, Dinas Perhubungan, dan liputan media seperti Detik Jabar, Antara, serta Tirto.id, sejak tahun 1970 hingga 2025, tercatat lebih dari 120 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal lebih dari 300 orang. Wah, banyak banget. Yang paling mengguncang terjadi pada tanggal 10 Februari 2018. Sebuah bus pariwisata bernama PO Premium Passion membawa 46 orang penumpang. Rombongan ibu-ibu dari Tangerang Selatan yang baru berwisata ke Ciater. Saat turun tanjakan, sopir berteriak remnya mati. Bus meluncur nggak terkendali, menabrak pembatas jalan lalu terguling. Akibatnya 27 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka berat. Innalillahi. Hasil penyelidikan resmi menyebutkan penyebabnya adalah rem yang kepanasan atau overheat karena jalan menurun yang panjang dan kendaraannya terisi penuh. Tapi anehnya, saat teknisi memeriksa bus setelah kejadian, nggak ditemukan kerusakan permanen pada sistem remnya. Hal ini yang kemudian memunculkan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Manai akan ceritakan ini adalah kumpulan kisah yang tim Manai kumpulkan
Dari beberapa berita yang sudah beredar juga, sebut saja Pak Yadi, sopir angkot rutin selama 25 tahun. Katanya setiap hari saya lewat sini. Dulu saya nggak percaya cerita-cerita itu. Sampai suatu hari, kendaraan saya tiba-tiba setirnya terasa berat banget. Seolah ada yang menahan. Saya ingat pesan orang tua. Lalu saya bicara dalam hati. Pak Emen, saya lewat dengan sopan. Hati-hati membawa penumpang. Lalu saya lempar sebatang rokok ke pinggir jalan. Belum 1 menit, setirnya itu kerasa ringan lagi. Sejak saat itu saya melakukannya. Bukan karena takut, tapi sebagai tanda hormat. Apa mungkin kemarin waktu Manai kesana itu sama tim dari kantor ya? Mungkin udah ada ritual juga kali ya? Selanjutnya ada Ibu Siti yang tinggal 50 meter dari jalan, gak jauh dari jalan itu. Malam hari katanya sering terdengar suara teriakan atau bunyi tabrakan, padahal gak ada kendaraan lewat. Kadang terlihat bayangan orang berdiri di pinggir jalan, memakai baju yang old fashion gitu. Kalau kabut turun tiba-tiba, saya selalu berpesan pada anak cucu, jangan ngebut, hormati jalan ini. Selanjutnya ada cerita dari tim evakuasi dan petugas medis. Sudah puluhan kali sering ke lokasi. Sering juga penumpang yang selamat mengatakan melihat sosok laki-laki pendek berdiri di depan kendaraan. Dan yang paling sering terjadi nih, saat kecelakaan itu terjadi, kabut selalu turun tebal seketika. Padahal tempat lain cerah. Kita nggak bisa menjelaskan secara logika, tapi kita menghormati apa yang ada di sana. Ya mau percaya atau enggak, tapi yang namanya hal-hal seperti itu pasti bisa aja terjadi. Jadi tetaplah seperti dari konten-konten Manai sebelumnya, kita harus selalu menghormati suatu tempat yang bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita aja kita hormati, apalagi tempat orang lain. Ya kan? Apalagi jalan yang memang ada historinya, kita harus hormati itu. Bahkan Wahyu, anak kandung Emen, sudah berkali-kali melintasi jalan ini. Katanya, ayah saya meninggal karena kecelakaan, bukan karena dia jahat. Kalau orang lewat berdoa atau meletakkan rokok, saya senang. Itu tandanya dia tidak dilupakan. Jangan takut pada ayah saya, tapi takutlah pada kelalaian saat mengemudi. That's the point, ya kan? Karena memang kalau kamu nggak lihai, kamu nggak pandai dalam menyetir, dan kamu nggak bisa menguasai keadaan, hal-hal seperti itu bisa aja terjadi, kecelakaan segala macam, bukan hanya karena ada hantu atau apa ya teman-teman. Mungkin kamu bertanya, kenapa orang suka melempar rokok, membunyikan klakson, atau memberi uang receh? Ini bukan pemujaan, ini bukan sesajen untuk roh jahat. Ini adalah bentuk rasa hormat dan peringatan bagi diri kita sendiri. Kalau ada orang melempar rokok, itu tandanya dia menghormati orang yang meninggal di tempat itu, sekaligus meminta izin lewat dengan selamat. Membunyikan klakson, memberi isyarat, saya lewat, hati-hati. Maksudnya itu saya lewat, saya nih hati-hati lewatnya. Uang receh sebagai sedekah, berharap arwah tenang dan menjadi pengingat supaya nggak serakah atau ceroboh. Terus berdoa, memohon keselamatan bagi diri sendiri dan mendoakan semua korban yang telah tiada di jalan itu. Tapi yang namanya kalau ada orang-orang yang melihat, misalnya ada suara tabrakan lah, apalah, alam yang ada di sekitar situ sudah merekam segala kejadian yang ada. Jadi itu bisa disebut residual. Oke? Bukan karena ada hantunya, tapi karena memang hal yang terekam dari segala arah dan diserap oleh pohon-pohon yang ada di sekitarnya, itu bisa membentuk suatu kejadian atau suara. Gitu. Pemerintah sendiri pernah mengganti nama jalan ini menjadi Jalan Raya Ciater supaya nggak identik sama hal-hal mistis. Tapi anehnya sampai sekarang warga dan pengemudi tetap menyebutnya Tanjakan Emen. Nama itu sudah melekat di hati dan ingatan. Jadi teman-teman, Tanjakan Emen ini bukan sekedar jalan yang berbahaya. Ia adalah cermin dari sikap kita di jalan. Semua cerita, kepercayaan, dan tradisi itu sebenarnya menyampaikan satu pesan yang sederhana tapi penting. Jangan meremehkan bahaya. Periksa kendaraan sebelum berangkat. Jangan ngebut, jangan memaksakan diri. Hormati nyawa sendiri dan nyawa orang lain. Setiap kali kamu melewati tikungan, tanjakan, atau jalan yang dianggap berbahaya, dimanapun kamu berada, ingat,
Itu adalah tanjakan Emen yang mengingatkanmu untuk tetap waspada. Jadi dimanapun berada, kecelakaan itu pasti bisa terjadi kalau kamu lalai. Apalagi jalanannya tanjakan, tikungan tajam, fokus. Jangan pas lagi nyetir, kamu pegang handphone, apalagi pas tanjakan atau pas turunan, tikungan, kamu pegang handphone. Udah kelar, ngeliat chat atau terima telepon, bye-bye. Ngelempar rokok itu bukan untuk menenangkan roh, tapi itu untuk ngingetin diri kita sendiri. Ada nyawa yang tergantung pada setiap putaran roda dan setiap tekanan rem. Kalau mana yang lagi nyetirin keluarga, lagi nyetirin anak, mikir berkali-kali lipat. Jalan pelan-pelan. Bunyi klakson bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk berkata, aku ada di sini, aku berhati-hati. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bukan hanya cerita buat didengar, tapi untuk dijalankan. Oke teman Manai, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan menonton video ini. Semoga kita selalu diberi keselamatan di setiap perjalanan sampai ke tujuan dengan selamat. Kalau kamu punya kisah dan cerita tentang tanjakan Emen, silakan kamu ketik di kolom komentar. Terus support Manai Berkisah, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Manai pamit undur diri, hati-hati di jalan. Bye bye.